Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabil karim wa nahnu dzalika minasyahidina wa syakirin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puja dan rasa puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah pada di subuh hari ini kembali kita melaksanakan kegiatan kita yang mana merupakan salah satu dari kegiatan di bulan suci Ramadan, dan sekaligus kita mengisi waktu-waktu yang sangat berharga dari sisa-sisa umur kita yang ada, dengan harapan kepada Allah agar selalu kita dicurahkan rahmatnya, diberikan hidayahnya, serta dipanjangkan umurnya, sehingga pada Ramadan yang akan datang kembali kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat dan sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, keluarga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang sebagaimana kita sudah berada di bulan suci Ramadan dalam kegiatan kita memasuki dari putaran yang kedua atau minggu yang kedua, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa. Semuanya itu adalah Allah panggil dengan kalimat alladzina amanu, dan kemudian perintah sembahyang yang Allah panggil mereka juga dengan orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah mengeluarkan zakat, juga semuanya dipanggil oleh Allah dengan kalimat alladzina amanu. Nah, oleh semuanya itu kita mengerjakan sembahyang, mengerjakan puasa, melaksanakan haji, dan lain sebagainya perintah-perintah ibadah. Semuanya itu adalah Allah panggil dengan kalimat orang yang beriman. Alladzina amanu, orang yang beriman. Oleh dalam sebab itu, bagaimana cara kita mempertebal akan iman kita? Bagaimana cara-cara mempertebal akan iman kita? Karena bahwasanya iman kita pasang surut. Kadangkala iman kita tebal
dan pula kadang-kadang iman kita tipis. Oleh karena sebab itu, hendaklah berbahagialah dengan iman kita. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Berbahagialah iman kamu dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga dari Rasulullah SAW dan juga berkaitan dengan akhir hayat kita, berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah yang sebagaimana diriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah lahu abad. Man kana akhiru kalamihi, barang siapa seseorang akhir katanya dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuklah dia ke dalam surga. Ini kalimatnya kalimat la ilaha illallah, tidak ditambah dengan Muhammad Rasulullah. Ini Muhammad Rasulullah, kalimatnya Muhammad Rasulullah, batasdid. Jangan Muhammad Rasulullah. Kadang-kadang Muhammad Rasulullah itu kawanannya orang hamba zikir masih di ayunan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berzikir jangan salah, jambat aja udah salah. Jadi Muhammad Rasulullah, jangan Muhammad Rasulullah. Hadirin wal hadirat, keluarga kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dan kemudian lagi yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Telakinkanlah mautakum, orang dalam keadaan sakaratul maut, dengan kalimat la ilaha illallah. Tuntutlah dia sampai mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. Manakala keluarga kita, adik kita, orang tua kita, manakala dalam keadaan sakaratul maut, tuntutlah sampai dia mampu mengucap kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan manakala kita jangankan sanggup mengucap kalimat la ilaha illallah, bahinak aja pun tersandat-sandat. Bagaimana cara-cara kita agar termasuk salah satu zikir? Boleh zikir itu diputung, asalnya kalimat la ilaha illallah bisa disebut dengan kalimat illallah, illallah, illallah. Juga tidak mampu mengucap kalimat la ilaha illallah, potong lagi dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Mengucap kalimat la ilaha illallah pun tidak sanggup, maka dipotong lagi dengan akhir itu zikir jua namanya. Asalkan ingat dari asal la ilaha illallah, dan kemudian itulah juga termasuk kalimat zikir. Kadang-kadang berterikat dia 15 tahun, ada yang sudah salawat tahun atau 25 tahun. Kita punya kurang pian la ilaha apa asal hukum itu apa, pian nam membaca hukum itu apa. Aku jadi gak ada tahu punya hukum.
aku sambung juga asalnya ada tahu. Nah, jadi perlu kita ingat kalimat akhir kita dengan kalimat la ilaha illallah tidak ditambah dengan Muhammad Rasulullah, karena sudah tersimpan di dalam la ilaha illallah 5 huruf akaidul iman. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah kasama basaruhu aqamabahu. Daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuklah atas kediaman Abi Salamah. Wa tasaqqa basarahu, maka syukur terbukalah mata daripada Abi Salamah. Fa'agamalahu, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan akan mata Rasulullah Abi Salamah, menutup akan mata Abi Salamah. Sumaqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruha ijabu bidaka bi'ahul basar, dan manakala roh apabila dicabut maka tertutuplah mata. Roh tersebut manakala dicabut tapi ahul basar, maka tertutuplah mata. Semua manusia manakala sudah roh keluar, matanya tertutup. Tapi dengan kenyataannya, kenapa mata terbelalak? Kenapa mata tapi terbuka? Berarti itu ada bermasalah. Perlu kembali ulun sampaikan, roh itu manakala dicabut olehnya Allah, maka tertutuplah matanya. Dan jika seandainya mata itu memang terbuka, mata terbelalak, adakah ada orang mati terbuka? Ya, memang ada. Kenapa? Berarti itu bermasalah. Kenapa tapi bermasalah? Mungkin orang itu tidak menjaga akan kebersihannya. Mungkin orang tersebut memakan barang hal yang kotor. Termasuk salah satu orang Bahari menyebutnya makuntal-kuntalan. Bila ada rangka-rangka hirang, sambung bawah. Minyak bintang, minyak gajah, atau minyak babi. Matinya jadi babi. Ulat biar datang ke rumah, minta buangiakan untalan. Nih nama untal itu kan bertanggung jawab kada. Bisa mak untali benar kan? Membuangi nggak bisa. Belum tahu nih sampian berapa untal. Sudah hujan sidin tercatat 140 untalan. Allah Rabbi, anak mati jadi apa? Anak mati jadi apa? Coba kita bayangkan, ada juga pian kisah nyata, di mana jam 3 malam ngetuk pintu rumah ulun bukai, kami guru minta tolong lawan sampian. Ujar ulun, kenapa? Oh, pian di rumah kami, keluarga kami ada meninggal dunia. Dan kemudian ujar kabar, cuman ujar sidin aku nih baru melihat, ujar kabar sidin sudah berubah
awak sidin. Nah, juru mati jadi hantu ini. Jangan terpaksa pian membantu keluarga yang dalam keadaan seperti itu. Kemudian ujar ulun, sampian silahkan boleh badahulu ulun menyusul. Bersiap-siap ulun dan terus ulun turun dari rumah dan rupa-rupanya di tengah jalan dia. Di tengah jalan sudah dijaganya. Sudah dijaganya. Sudah dijaganya. Dan kemudian tersintar dengan cahaya lampu dari sapidak motor ulun, matanya tuh pian ada 4. Mata ada 4. Nah, dulu dijaganya jiwa sampai. Dijaganya jebuli kada hendak boleh orang mengharapkan. Sudah meyakinkan akan hati. Ada jiwa seorang kada mati di makan hantu. Ada jiwa seorang nangkungkang di makan hantu. Yakin. Ulun paraki sintar. Ulun paraki sintar dengan lampu dari sepeda turun. Dengan kenyataannya nang mata 4 tadi bahwasanya adalah kucing belaki. Kucing bertunggangan dia di atas 2, di bawah 2, jadi 4 matanya. Jadi hantu ini sebenarnya di parasaan. Bila orang itu sudah panjimpun, orang itu sudah penakutan, bantu tuh biar. Bantu tuh. Nah, jadi inilah bahwasanya sampai di tempat kenyataannya, sampai di tempat orang tersebut, orangnya banyak ya. Banyak orangnya. Dan kemudian ulun dipersilahkan masuk ke rumah tersebut. Rupa-rupanya di rumah tersebut saikung-ikung kurangnya kadadak. Nah, kita menurut kumpul ini. Saikung-ikung di rumah kadadak, cuman ada orang banyak, cuman 5 orang. Bila manakala ulun masuk, ulun lihat, ulun buka tutup wajah sidin, dengan kenyataannya awak sidin membesar dan ilat sidin terjulur hampir sampai ke dada. Kaki cat biar ulun seubur-ubur kan semua mereka itu ilat tak ulur. Menurut kabar kisah dari anak beliau, itu orang mengungkal minyak gajah. Makanya pian di zaman wahir ini jangan lagi semacam itu. Kalau di bahari pian bajajagawan mau diangkat kurang jadi minanto. Wah, ini kada bakalan pian. Kada bakalan wah ini diangkat orang jadi minanto. Wah ya ini pian bila kada berduit nang kaya apa aja. Nang bapana mau ka orangnya, nang tingkah ka orangnya, bila nang tingkung ka orangnya, bisa kebini 3 asal turun di motor hamar. Lapun kada berduit jangan bakalan, kada kawat seperti itu. Jadi duit jua pian aliannya, duit. Hadirin wal hadirat keluarga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dan kemudian selanjutnya ulun berikan atas segala sesuatu apa yang ulun diberikan oleh guru ulun ijazah. Dan kemudian setelah itu ulun tinggalkan sidin, keluar ulun dari rumah. Kemudian dari orang-orang ada yang berkata, ujar semacam orang tersebut, guru, hendak bolehkah pian? Atarkah pian? Ulun ini berpikir pian dalam hati. Hendak diatar, ada sampai siang kainat kumpul. Guru aja takutan diatar. Kada diatar. Dasar memang ulun sudah ragu-ragu asa takutan melihat
Di mata ulun berpikir nih, dari dua masalah, anak diatar salah, kada diatar salah. Di mata paksa ulun jalan tengah. Paksa ulun jalan tengah. Nah, kayak ini aja aja ulun. Ulun tunggulah sidin sampai siang. Rila hati ulun menunggu mulai jam 3 sampai siang mata belawak. Ulun tunggulah sampai siang. Artiannya kalau sidin kembali lagi. Padahal yang intinya dasar takutan jua. Cuman ulun kada hendak tumbur guru aja pian takutan jua jadi antar subuh. Siang pian kada sampai siang tumbur nih. Jadi terpaksa ulun tunggu. Padahal yang intinya adalah takutan. Nah, jadi oleh dalam sebab itu, bagaimana jika seandainya kita ketemu orang yang seperti ini? Ini bagi tugas pemandian toh. Adakah pemandian orang mati di sini? Adakah orang pemandian orang mati? Ah? Tapi ulun pian yakin siapa nang mau memandii orang mati panjang umur. Itu panjang umur kan? Yakin dia nolong. Siapa nang mau memandii orang mati panjang umur. Jadi yang takutan. Jadi biar ada nang bertakun, ada nang berucap pengawan ulun. Tuh guru itu sidin tuh pemandian orang mati, tuh haji murni tuh pemandian orang mati ya sidin. Nah berarti ujar ulun sidin kada memandi lagi. Kan itu. Amunnya hakun haja memandi panjang umur. Ya kan? Nah jadi kalau kita ada ketemu orang yang seperti ini, ini tugas daripada pemandian. Tugas pemandian. Makanya oleh dengan sebab itu daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija habaral maridha awil maita fakul khairan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila hadir kepada orang garing, awil maita atau kepada orang mati, fakul khairan, katakanlah kata-kata yang baik. Jadi kita umpama satu contoh baelang lawan orang garing, fakul khairan, katakan yang baik. Jangan kita mengatakan hal-hal yang tidak. Hadir lawan orang mati, lawan orang yang dalam keadaan sakit atau garing, kemudian uruti mulai dari kepala, terus disusur ke bawah ke paru, nang itu dilio, dan diurut juga. Kemudian terus ke batis, selesai maurut berucap pulang, ala sampian ini. Pian ini sudah seperti ini, tuh arwah jambrik tuh garing kayak pian 3 hari mati. Berucap kayak itu orang garing di mapa sidin hendak sigar, semangat sidin kada ada. Tuh ya arwah jambrik ini kayak pian, penyakitnya 3 hari sudah mati. Nah, diucapkan kata-kata yang baik. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Atau kepada orang yang mati, kita lihat nyepian ciri-ciri orang nang semacam ada bermasalah. Satu, manakala matanya terbuka berarti ada bermasalah. Yang kedua, manakala bulu-bulu nang ada di badannya cegatan. Oh itu bulunya cagat, ada bermasalah. Yang ketiga, duburnya terbuka. Dubur terbuka. Nah, jadi orang mati itu duburnya terbuka. Jadi manakala kita membersihkan, dubur tertutup, berarti bermasalah ini orang. Tugas si pemandian beranai jadi. Nah, bagaimana cara-caranya? Diusahai jangan sampai orang itu bahwasanya tidak diterima oleh bumi keluar menjadi hantu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, bagaimana cara-caranya? Insya Allah di akhir pengajian ini sampian ulun ijazahkan tentang mengurusi orang yang bermasalah. Mata terbuka,
Mata terbuka, inna ruha idza qubida tabi'ul basar. Manakala roh sudah keluar, mata tertutup, dan tanya buka, mata terbuka. Buka tutupnya, mata terbuka. Berarti orang ini bermasalah. Ini tugas pamandian, jangan sampai orang ini tidak diterima olehnya dari kubur, tidak diterima olehnya dari bumi, keluar gentayangan menjadi hantu. Tugas B, insya Allah di akhir pengajian ulun ijazahkan kepada sampean, dari guru ulun mengijazahkan, apabila ada orang bermasalah hendaklah dikerjakan, jangan sampai orang ini adalah meresaukan masyarakat. Nah ini, jadi bilanya seandainya ada orang yang datang lawan ulun, ada orang yang datang lawan ulun, guru karena minta tolong lawan sampean, kami nih guru minta tolong lawan sampean, mungkin nih keluarga kami nih bakalan jadi hantu, tolong guru nih bagaimana caranya supaya jalan jadi hantu. Akhirnya ulun berucap, ujar ulun kada lagi menganui mengurusi orang seperti itu, tuh cari buan benawa tangah keberataan bisa. Seorang menyuruh gak ada lagi. Tuh sudah bimbit kabiret-biret nang buka suah. Ya kada nang batamu suah. Ada jua pian bila ulun lihat orang tuh pian bapuan dikawai lawan wancok rabah nang wancok napa wancok nang orang masih mengawah tuh wancok kayu kak. Kemudian dirancanakan nih di jam 9 dikubur, tidak sanggup dikubur karena bepuat. Bila hendak bepuat dikawai oleh nang kuitan lawan wancok sesarahnya rabah, dikawai lawan wancok rabah, ulun itihi ulun lihat baku reheng pian lawan ulun. Rancak sudah nanti kurehingi orang kaya itu pian. Jadi bilanya ada orang yang datang lagi lawan ulun, kembali ulun sampaikan lawan sampian, uja ulun ini kada lagi, sudah ulun ijazahkan orang benawa tanah, keberataan orang benawa tanah itu bisa cari iha. Cari iha ulun kada lagi. Nah habis ada jadi kan? Jadi ya bikin jadi. Ini tugas sampian. Tugas sampian. Kalau katamu semacam seperti ini, amun seandainya ulun meninggal dunia, ulun mati kayak apa lagi? Makanya oleh dalam sebab itu, sebelum ulun menghembuskan napas yang terakhir, kembali ulun ijazahkan pada minggu yang kedua tentang mengurusi masalah orang bermasalah lainnya. Yang diantara ulun diijazahkan daripada guru ulun, ujar sidin, manakala orang itu masih hidup, masih ada untalannya, dikeluarkanlah untalannya. Kayak apa cara-cara mengeluarkan? Bagaimana cara-cara mengeluarkan? Insya Allah tidak ulun biasakan cara mengeluarkan untalan yang diuntal orang yang tidak bertanggung jawab. Nang kayak ujar ulun tadi rangka-rangka hirang, sambung maut, minyak gajah, minyak babi, minyak bintang. Nang kebanyakan nih mauntal minyak bintang. Ini operasi hendak lakas waras atau sembuh. Kayak apa? Diuntali minyak bintang. Itu bermasalah. Barang yang kotor dimasukkan, bumi tidak menampaninya. Maka di dalam sebab itu hendaklah dibersihkan dan dikeluarkan barang yang kotor tersebut. Dan kemudian manakala sudah dia meninggal dunia, kebetulan mati, ada pian kisah. Marah terlambat sedikitlah. Kisah. Orang kepian sudah mati, sidin itu gawian garmu, tahu apa yang garmu? Tahu kan garmu? Puslahung. Meninggal dunia, kebetulan sidin memang sidin sudah kuat, cuman mau membuangnya. Kenapa tapi mau membuangnya? Ujar nang laki, haber dari nang laki, basosok di kamaluan. Tujuannya supaya apa?
supaya manakala berhubungan dengan lakinya, berhubungan dengan suaminya, atau berhubungan dengan orang lain sama seperti orang dalam keadaan masih bujang. Kayak apa orang bujang? Kayak bapak. Ingat apa yang masih? Ingat apa yang masih? Bujang. Bujang. Bujangan. Itu. Nah, jadi hal yang seperti ini, meninggal dunia, keluar, mati. Si Din sopan membuangi, meninggal dunia, mati. Dia meninggal dunia itu mati. Kemudian keluar, gentayangan, datang lagi, tolong baik keluar. Kayak apa nih supaya jangan keluar, ujar lunak sudah keluar, kada mau lagi masuk sini. Sudah keluar, yang keluar, gentayangan, ya gentayangan. Cuman palingkan kayak apa, nang supaya keluar jangan di kampung. Jangan di kampung. Artinya jangan tumbuh di kampung. Sebelum tumbuh di kampung, diusahakan supaya apa? Jangan keluar di kampung. Sehingga si Din menurut kabar kisah, si Din keluar di kota baru anaknya. Bila anak pian mah hidup 2 kali, bahas itu. Nah, jadi bahwasanya gimana? Dikubur dijijiri dengan baju yang sudah didoakan. Di mana ijazah dari guru ulun bahwasanya disiapkan dengan 1 air atau 1 gelas air. Yang pertama dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dabduk dan malikun aham malikun mati kullun mati kullun nafsin zaikatul maut innaka maitun wa innahum mayituna, dibaca 41 kali membaca. Dabduk dan malikun aham malikun dabduk dan malikun aham mati dabduk dan kullun nafsin zaikatul maut innaka maitun wa innahum mayituna. Untuk di malam di subuh hari ini ulun ijazahkan dan ulun izinkan kepada sampean berataan nang jadi ujar ulun tadi, bila ada orang nang datang melawan ulun, kembali ulun sampaikan orang Banua Tengah bisa berataan menyingkirkan hantu. Nah, jadi kira-kira dulu cukup sampai di sini yang bisa dan dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat kita mengamalkannya. Usikum nafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.